Saya diundang oleh Ikatan Pondok Pesantren dan Dai se-Jawa di Boyolali, ya. Dalam pertemuan itu saya dengarkan satu persatu pimpinan pondok pesantren menceritakan pengalaman mereka didatangi oleh anggota Mabes TNI Angkatan Darat Pusat sebanyak 3 orang. 3 orang utusan ini adalah mempertanyakan masing-masing pesantren loyalitasnya kepada NKRI sejauh mana. Setelah dijawab oleh para pimpinan-pimpinan atau juru bicara pondok pesantren, kami setia dengan NKRI, barulah mereka berkata, camkan ini kata-kata mereka, Pak, tolong selamatkan Indonesia 2018. Kami TNI tidak akan mampu menghadapi sendiri revolusi berdarah komunis di 2018 akan terjadi di Indonesia. Indonesia hampir 100% tergadai keluar. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa kata utusan dari Mabes TNI ini? Seandainya kami harus berhadapan 1 lawan 1 saja dengan mereka, jumlah kita TNI akan kalah jauh dari mereka. 5 juta yang udah masuk Ramadan kemarin, menjelang hari raya Idul Adha kemarin sudah 7 juta, Pak. Target berapa tadi? 10 juta. Ngapain? Siap melakukan revolusi berdarah komunis Indonesia, di mana Indonesia ke depan akan menjadi kampung halaman Cina yang kedua. TNI kita yang masih aktif ditotalkan seluruhnya hanya 500 ribuan orang se-Indonesia. Maka tidak berlebihan kalau Panglima TNI Indonesia sekarang Bapak Gatot Nurmantio mengatakan umat Islam adalah benteng terakhir NKRI ke depan. Betul nggak? Ini beliau tidak berlebihan menyampaikan ini, Pak. Karena hanya umat Islam yang akan siap dengan nyawa, dengan darah menyelamatkan NKRI. Tidak ada yang lain. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatirus samawatil ula wal aradina sufla. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abi Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila qiyami yaumil mahsyar. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah.TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Saya sudah menyampaikan pada video yang telah lalu tentang huru-hara, meteor jatuh, dukhan yang akan memunculkan dukhan pada 15 Ramadan 1441 Hijriah yang disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Ali LCMA. Maka pada kesempatan kali ini, setelah saya menyampaikan yang telah lalu tentang hal yang berkenaan dengan itu, kemudian saya membuka-buka jejak rekam dari Ustadz yang dikatakan pengikutnya sebagai Ustadz akhir zaman ini. Saya buka-buka di YouTube dan saya menemukan beberapa video yang disampaikan oleh Ustadz ini. Memang Ustadz ini banyak berbicara tentang satu fenomena akhir zaman atau banyak berbicara tentang ramalan-ramalan yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Dan video yang 8 bulan lalu yang dibuatnya dan dieksposnya di media sosial, di YouTube, bahwa dia mengatakan akan terjadi huru-hara, meteor jatuh, kemudian akan muncul dukhan dan lain-lain, dan akan datang Imam Mahdi, dan rentetannya jika itu terjadi akan mungkin besar kemungkinan akan terjadinya kiamat. Karena Ramadan tanggal 15 tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, yang dia menggebu-gebu mengatakan bahwa hal yang dijelaskannya di dalam video tersebut akan terjadi huru-hara, meteor dan lain-lain itu memang terjadi. Dan dia sangat meyakini dengan riwayat tersebut. Kemudian kita betul-betul sudah menyaksikan bahwa hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, hal itu tidak terjadi. Dan yang sangat menggelikan lagi, Ustadz ini
sebelum tanggal 15 Ramadan tahun 1441 Hijriah, dia membuat satu video yang seakan-akan mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakannya sebelumnya pada video 8 bulan yang telah lalu, hal tersebut menurut keyakinannya itu melihat segala tanda-tanda dan indikasi yang terjadi di tengah-tengah kita pada hari ini, dia meyakini itu tidak terjadi sekarang. Ternyata banyak video-video yang dibuatnya memang berisikan tentang ramalan-ramalan akhir zaman, sampai dengan para pengikutnya mengatakan bahwa ustadz ini adalah ustadz akhir zaman. Setelah saya menelusuri tentang jejak rekam orang ini, ternyata sekitar tahun 2017-an dia mengatakan, meramalkan akan terjadi revolusi berdarah di Indonesia yang akan dilakukan oleh Cina komunis dan Syiah. Dan dia menggembor-gemborkan itu terjadi pada tahun 2018. Lagi-lagi ternyata ramalan dia itu tidak terjadi. 2018 sampai dengan 2020 ini tidak terjadi revolusi berdarah yang dilakukan oleh komunis Cina dan Syiah ya seperti yang dikatakannya itu. Dan ini setelah saya menelusuri itu lebih menggelikan saya. Bahkan dia mengatakan 2017 akan berdiri sebuah partai komunis Indonesia yang terbentuk di tahun 2017. Ternyata ramalan-ramalan yang dibuat si ustadz ini tidak terjadi. Di dalam hal ini saya melihat dan menganalisa apa sesungguhnya yang dimaui oleh ustadz ini yang dikatakan adalah ustadz akhir zaman ini. Maka dengan hal yang demikian itu, saya hanya berucap naudzubillahi min dzalik. Kedustaan-kedustaan dan kebohongan orang semacam ini telah membuat ketakutan dan keresahan di negara kita, di Republik Indonesia. Kemudian saya teringat dengan sebuah sabda apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Penghancur punggungku di dunia ini ada dua orang, yaitu orang yang pandai berbicara namun dirinya seorang yang fasik, dan seorang yang bodoh namun selalu tekun beribadah. Yang satu akan membela kefasikannya dengan lidahnya, sedangkan yang lain akan membela kebodohannya dengan ibadahnya." Imam Ali juga berkata, "Berhati-hatilah dari para ulama yang fasik dan dari para ahli ibadah yang bodoh, karena mereka adalah sebesar-besar fitnah bagi setiap orang yang mudah terpedaya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, hancurnya umatku adalah di tangan orang-orang munafik yang pandai berbicara." Itu di dalam kitab Raudhatu Al-Wa'idin hadis ke-6 dan Al-Hayah hadis kedua halaman 337. Masyaallah ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang menyebut dirinya seorang agamawan, seorang tokoh masyarakat yang mencuplik dari riwayat-riwayat, membungkus dirinya dengan agama, kemudian melontarkan di tengah-tengah publik, membuat satu opini yang membuat orang resah, itu tidak lain dan tidak bukan hanya akan membangun sebuah destruktif keberagamaan di negara ini dan berbangsa dan bernegara dengan falsafah persatuan dan kesatuan di dalam bingkai kebihinekaan dan di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tak layak seseorang yang mengaku dirinya sebagai agamawan, yang mengklaim dirinya sebagai agamawan, tetapi dia membuat narasi-narasi yang meresahkan masyarakat, membuat opini, menggiring opini, padahal ketika dianalisa, opini yang dibuatnya tidak lain dan tidak bukan mendukung sekelompok orang yang ingin menjatuhkan kelompok yang lainnya. Semoga dengan ini kita semua dapat memahami dan menyadari betapa pentingnya mengambil sumber, mendengarkan fatwa-fatwa
siapapun kemudian menganalisanya dengan akal sehat, mengumpulkan data-data valid untuk menganalisa apakah pernyataan-pernyataannya itu atau wejangan-wejangannya itu dapat diikuti atau dibiarkan begitu saja atau diletakkan di belakang kita saja. Karena apabila kita mempergunakan akal sehat kita mendengar segala sesuatu, maka kita harus dengan baik-baik menganalisa dan mengumpulkan data valid akan sebuah kebenaran dari apa yang kita dengar. Carilah pembimbing, carilah guru yang betul-betul membimbing kita ke jalan yang lurus dengan mempergunakan akal sehat. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fi yadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.